Oke, sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama dan mari kita bahas bersama. Kalau dulu-dulunya PSSI di bawah komando Bapak Erick Thohir yang tentunya selain menjadi sebagai Menteri BUMN, PSSI selalu mendapatkan kritikan lebih khususnya dari DPR. Kali ini Bapak Erick Thohir dalam proses pemulangan para pemain diaspora. Jadi sahabat-sahabat Garuda, kali ini ternyata mereka para DPR dulu-dulunya mengkritik keras, ternyata saat ini berbeda cerita dan bahkan mereka sangat mengapresiasi dan juga bagaimana Bapak Erick Thohir dalam memberikan rasa terima kasih dari kerjasama DPR dengan PSSI. Dan sahabat-sahabat Garuda, tentunya ada sesuatu yang menarik pula apa yang dikatakan oleh Ahmad Dhani. Indonesia ingin jadi negara pertama yang dengan ranking 100-an FIFA namun mampu tembus ke Piala Dunia. Ya, timnas ini jelas sedang berkamuflase agar seolah-olah terlihat lemah. Namun saat negara-negara lain mencoba menganalisis tim ini dengan lebih serius, maka yang terjadi adalah kekhawatiran dan ketakutan jika negaranya akan jadi korban dari sebuah tim yang sedang berkamuflase. Arab Saudi sudah menjadi korban pertama, bahkan sampai menumbalkan pelatih sekaliber Roberto Mancini. Dan Australia juga menjadi korban selanjutnya dengan mengganti pelatih mereka. Bayangkan saja, mau mencari di mana ada timnas yang ranking FIFA-nya 3 digit, tapi punya market value gila-gilaan, yaitu hampir mencapai setengah triliun rupiah. Yang angka itu berkali-kali lipat di atas Bahrain dan China, yang masing-masing memiliki market value 158 miliar dan 174 miliar. Saya hanya menambahi saja Pak Erick. Saya itu orang yang termasuk sangat setuju naturalisasi. Bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah separuh-separuh. Karena menurut saya ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip, yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak nggak ada masalah. Yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu loh Pak Erick. Itu cuma usulan saja. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Sebenarnya ya, kalau dinostalgiakan kepada yang lain, bukan hanya pemain sepak bola ya. Saya lebih setuju apa yang dikatakan oleh Ahmad Dhani bahwa bukan hanya para pemain bola, tetapi DPR yang suka omon-omon, yang suka cawe-cawe, dan juga pengamat yang suka cawe-cawe perlu kiranya juga menaturalisasi, kan begitu ya. Oke, sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak video yang satu ini. 10 pemain termahal timnas Indonesia versus timnas Australia. Di urutan nomor 10, Jordi Amat. Jordi Amat merupakan bek tengah timnas Indonesia yang saat ini bermain di Liga Malaysia bersama Johor Darul Takzim. Pemain berusia 32 tahun itu diketahui sekarang memiliki harga pasar sebesar 13,04 miliar rupiah. Di urutan nomor 9, Sandy Walsh. Sandy Walsh merupakan bek kanan timnas Indonesia yang saat ini bermain di Liga Jepang bersama Yokohama Marinos. Pemain berusia 29 tahun itu diketahui sekarang memiliki harga pasar sebesar 17,38 miliar rupiah. Di urutan nomor 8, Ole Romeni. Romeni merupakan penyerang baru timnas Indonesia yang saat ini bermain di Liga Inggris bersama Oxford United. Pemain berusia 24 tahun itu diketahui sekarang memiliki harga pasar sebesar 22,60 miliar rupiah. Di urutan nomor 7, Tom Haye. Tom Haye merupakan gelandang timnas Indonesia yang saat ini bermain di Liga Belanda bersama Almere City. Pemain berusia 30 tahun itu diketahui sekarang memiliki harga pasar sebesar 26,07 miliar rupiah. Di urutan nomor 6, Marten Pas. Marten Pas merupakan penjaga gawang timnas Indonesia yang saat ini bermain di Liga Amerika bersama FC Dallas. Pemain berusia 26
tahun itu diketahui sekarang memiliki harga pasar sebesar 31,29 miliar rupiah. Di urutan nomor 5, Calvin Verdong. Calvin Verdong merupakan bek kiri timnas Indonesia yang saat ini bermain di Liga Belanda bersama NEC Nijmegen. Pemain berusia 27 tahun itu diketahui sekarang memiliki harga pasar sebesar 43,45 miliar rupiah. Di urutan nomor 4, Jesus. Jesus merupakan bek tengah timnas Indonesia yang saat ini bermain di Liga Italia bersama Venezia. Pemain berusia 24 tahun itu diketahui sekarang memiliki harga pasar sebesar 52,14 miliar rupiah. Di urutan nomor 3, Kevin Dix. Kevin Dix merupakan bek tengah timnas Indonesia yang saat ini bermain di Liga Denmark bersama FC Copenhagen. Pemain berusia 28 tahun itu diketahui sekarang memiliki harga pasar sebesar 78,22 miliar rupiah. Di urutan nomor 2, Emil Audero. Emil Audero merupakan penjaga gawang baru timnas Indonesia yang saat ini bermain di Liga Italia bersama Palermo. Pemain berusia 28 tahun itu diketahui sekarang memiliki harga pasar sebesar 86,91 miliar rupiah. Di urutan nomor 1, Mesilgers. Mesilgers merupakan bek tengah timnas Indonesia yang saat ini bermain di Liga Belanda bersama FC Twente. Pemain berusia 23 tahun itu diketahui sekarang memiliki harga pasar sebesar 156 miliar rupiah. Blueprint atau roadmap PSSI ke depan. Singkat saja Pak gambarannya. Kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota wakil rakyat dari Komisi 10 yang hadir hari ini, saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya. Tanpa dukungan Bapak Ibu tidak mungkin sepak bola Indonesia seperti hari ini. Karena memang ini kerja-kerja sama antara pemerintah dan PSSI dan tentu seluruh daripada masyarakat sepak bola yang mengimpikan sepak bola kita harus bangkit. Memang sejalan dengan tentu blueprint yang sudah disampaikan pada saat itu ke FIFA, yaitu program Garuda Mendunia, bagaimana kita mentransformasi menuju era kejayaan sepak bola Indonesia. Memang kita memberikan target-target untuk pengembangan daripada sepak bola Indonesia. Seperti contoh, kita juga memaparkan kepada FIFA waktu itu bagaimana juga tidak hanya membangun yang putra tapi juga yang putri, di mana contoh target-targetnya untuk tim putri ini lolos FIFA U17 World Cup tahun 2030, 2031 lolos Olimpiade, 2032 lolos FIFA U20 dan juga lolos Piala Dunia Putri 235 tahun 2035. Untuk yang putranya seperti ada di data di atas, waktu itu 2031 lolos Piala Dunia, lalu 2033 lolos Piala Dunia U20, 2036 lolos Olimpiade, 2038 lolos Piala Dunia. Dan tentu rencana ini juga dibagi menjadi 3 fase. Slide berikutnya, di mana tentu tadi disampaikan oleh Pak Menpora short term, ya, diwakilkan Pak Wamen. Terima kasih Pak Wamen dukungannya. Ini sama-sama tim Olimpiade London waktu itu. Di mana 2023-2028 waktu itu fase pengembangan, lalu juga midterm. Di situ ada tentu dalam kategori fase stabilitas. Lalu juga masuk ke golden era di 2034-2045. Nah, memang ini semua karena momentum. Kita tidak pernah terpikir kita mendapatkan sejarah yang luar biasa. Waktu itu diawali dengan tim SEA Games kita yang sudah 32 tahun juara SEA Games. Lalu kita PSSI mendorong, ya, di mana pertama kalinya, slide berikutnya, kita tim U17 kita, tim U20 kita, tim U23 kita, semua termasuk yang senior ini bisa masuk ke Piala Asia. Ini pertama kali, tidak pernah dalam sejarah kita semua tim kita masuk. Sekarang yang putri pun sedang bertanding. Kemarin alhamdulillah juara AFF, kita lagi coba nanti kualifikasi Piala Asia. Nah, karena program yang didukung oleh pemerintah dan tentu semua supporter sepak bola, apakah pembelian merchandise, sponsor, ini sebuah momentum yang tidak pernah dipikirkan, terlepas daripada roadmap yang kita sudah paparkan kepada waktu itu kepada FIFA. Slide berikutnya. Nah, di sini sebagai contoh, di mana kemarin di U16 kita juara 3, sehingga kita bisa masuk Piala Asia, dan ini sekarang timnya sedang training camp. Akan ada beberapa pertandingan nanti di UAE, lalu di Saudi. Kalau sampai kita masuk 8 besar di Piala Asia, artinya kita lolos Piala Dunia.
Artinya sebuah terobosan yang mestinya targetnya di tahun 2030-an. Nah, lalu di U20 sama kemarin ternyata kita juara 1 Piala AFF U19. Yang sebenarnya untuk U20 sendiri targetnya sebenarnya lebih rendah dari yang U17. Ternyata juara. Nah, akhirnya kita lolos juga Piala Asia, tapi sayang di fase grup kita kalah. Dan memang ke Piala Dunia itu untuk Piala U20 cukup berat karena 4 besar. Kalau yang U17 8 besar. Nah, tetapi tentu hal-hal seperti ini kita tidak boleh menyerah diri karena sebuah kegagalan. Karena U17 kita masih punya potensi. Bahkan kenapa kita juga diskusi hari ini mengenai percepatan naturalisasi? Karena prestasi yang luar biasa di tim U23 kita. Next slide. Di mana masuk 4 besar Piala Asia. Jadi ranking 4 di Asia. Sehingga kalau ranking 3 kita langsung ke Olimpiade. Akhirnya karena ranking 4 kita harus bertanding di Prancis melawan Guinea. Sayang kita kalah 2-0. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat confidence pemerintah PSSI kenapa tim senior kita ini punya potensi dari anak-anak muda kita seperti Rido, Marcelino yang juara SEA Games, ditambah tadi tim U23 kita dan sisa daripada tim senior kita. Nah, hal ini yang kalau dibilang kita sangat agresif, mohon maaf, tidak lain kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Dan ini tentu kita masih ada sisa pertandingan 4, di mana nanti lawan Australia tanggal 20 away, lalu 25 lawan Bahrain di Indonesia, lalu tanggal 5 Juni lawan China di Indonesia, 10 Juni lawan Jepang. Kalau kita ranking 2 artinya langsung lolos Piala Dunia. Tetapi kalau sampai pun kita ranking 3-4, kita masih diberi kesempatan untuk kualifikasi, ya, bergabung dengan 3 grup lainnya yang ranking 3-4 dibagi 2 grup. Nanti ranking satunya lolos Piala Dunia. Nah, ini yang akan dilakukan pada bulan Oktober November tahun ini. Jadi hal seperti ini mohon maaf, kami dari PSSI tidak bermaksud melakukan sebuah mimpi yang hiperbol, tetapi ini sesuatu yang real, nyata ada di depan mata kita, dan ini baik saya rasa untuk bangsa kita juga sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Dan kami tentu perkembangan tim nasional senior ini juga tetap kita lakukan bagaimana terus membangun regenerasi tim nasional melalui program pembangunan usia dini yang mungkin pada kesempatan berikutnya, slide berikutnya, saya berharap saya diberi waktu paparan lebih lebar. Kemarin terima kasih para pimpinan Kapoksi sudah hadir. Mungkin tidak fair para pimpinan kalau kita juga tidak mengajak seluruh anggota untuk melakukan FGD, ya, karena memang kebetulan ada mungkin 30 halaman yang tidak mungkin saya persampaikan saat ini. Dan insya Allah niat baik, nawaitu baik dari bapak-bapak ibu yang hadir kita tidak akan salah gunakan. Ini sekedar memang bagaimana kita memastikan mimpi kita sebagai bangsa bisa setara dengan bangsa-bangsa dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Insya Allah nanti kita agendakan, Pak. Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan, ternyata cara berkelas dan juga cara cerdas Bapak Erick Thohir dalam membangkitkan sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi dengan transformasinya, bahwa kerjasama antar beberapa pihak yang menjadi tim dalam sebuah tim, sehingga Timnas Indonesia saat ini semakin sejauh ini levelnya semakin beranjak seperti sekarang ini, tentunya mendapatkan dukungan penuh dari FIFA, dari Presiden, dan juga dari kalangan pemerintah dan juga para supporter Timnas Indonesia yang lebih khususnya sudah kadung cinta dan juga kadung rindu bagaimana Timnas Indonesia itu bermentas ke level yang lebih tinggi, yaitu baik di Piala
Asia dan juga Piala Dunia. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita sebagai para pemain ke-12 mari kita tetap optimis memberikan doa dan dukungan sepenuhnya kepada timnas Indonesia yang sebentar lagi akan bermentas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan tentunya pertandingan pertama adalah tandang ke Sydney, dan semoga timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Amin. Sahabat-sahabat Garuda, jadi saya rasa cukup statement kali ini. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.